Ya, Pak Nur, gimana sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, tahu Pak Nur sekarang ngajar kelas berapa ya? Kelas 5. Kelas 5. Baik. Terus rencananya Pak, nanti kelas 5 itu mau mengajar di materi apa? Ini kebetulan mau masuk materi baru, saya nanti akan menyampaikan tentang Terus akhirnya boleh tahu tujuan pembelajarannya Pak? nanti saya menulis dulu tujuan adalah agar siswa kita proses tidak kerja. Ya mas itu kan utara ya. Proses akhir itu Terus akhirnya pengembangan yang tidak istilahnya mengenainya loh Pak, lebih ke apa itu, ke keseharian. Jadi proses hujan itu nanti saya jelaskan kepada siswa, terus implementasi pada ke keseharian, usia dari air, plus minusnya itu apa. jadi bukan Mbak ya, antara teorinya dan Keseharian yang lebih mengena gitu Pak. Oke. Baik. Untuk strategi yang Pak persiapkan apa Pak? Yang saya persiapkan adalah pertama saya ngajar kita FTP Pak, terus nanti ada beberapa media yang proyektor ya kan jelas Oh iya, prosesnya video gitu kan ya kita lebih enak. Jadi yang sudah kita persiapkan itu ada tujuan, ada area pengembangan, dan ada strategi ujian lengkap Pak Nur ya. Lalu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya memberikan motivasi Pak Nur bersemangat ketika nanti tampil harus dengan persiapan yang baik, perangkat, terus media, terus ada lagi persiapan mungkin PowerPoint-nya juga Pak Nur ya, PowerPoint-nya. Dan nanti berarti kita sepakati Pak, kita akan observasi dari Yang saya tulis hari Sabtu di kelas 5 Pak ya, dengan materi terus aja. baik kesepakatannya sudah kita buat. Kita ketemu lagi besok, saya akan masuk di kelas Pak Nur. Siap. Terima kasih Pak Nur ya. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah. Sehat? Sampun sarapan? Saya perhatikan ini alhamdulillah mungkin di anak-anak. Masuk semua? Bahagia sama hari ini. Jangan lupa bahagia. Nah, 1, 2, 3. Ibu kota kita akan bersemangat nyanyi. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa. Tadi nyanyi agar kita bersemangat karena kita berdoa dulu. Tolong silakan Dewi. Kita menginjak ke materi. Sampai sebelum kita bangun sampai nyanyi lagu. Halo Bandung. Kenapa kok aku halo Bandung? Sampai tahu Bandung? Apa kuwi Bandung? Kota. Apa? Belum tahu? Ya. Belum tahu. Belum. Belum. Anak sudah? Belum. Tapi belum. Bandung itu sebuah kota yang berada di Jawa Barat. Lebih tepatnya Bandung itu adalah ibu kota dari provinsi
Halo Bandung, karena Bandung ini nanti akan ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari saat ini. Perlu kalian ketahui bahwa kita tinggal di kabupaten mana? Tulungagung. Sebutan untuk kabupaten Tulungagung ini kota apa? Kalian tahu? Kota apa? Afrika? Kota marmernya kok disebut kota marmer? Karena Tulungagung berhasil marmer. Dan sekarang sama juga dengan Bandung. Bandung itu terletak di Jawa Barat itu sebagian besar wilayahnya itu berada di pegunungan atau dataran tinggi. Intensitas hujannya tinggi, kerap hujan. Ada kaitannya dengan materi dasar ini. Nah, hujan, ngomong-ngomong soal hujan, sekarang saya kasih video. Mungkin hujan, siklus hujan. Siklus hujan itu apa Pak? Ya, nanti kita akan ketahui pada video berikut ini. Kita buka dulu yang namanya siklus air. Bukunya sudah dikeluarkan. Kalau sampun tolong diperhatikan dengan seksama, dengan cermat. Perhatikan layar berikut ini. Karena nanti ada tugas mandiri loh ya. Jadi sekarang sampai berfokus perhatikan mana. Siklus air. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana Allah bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Sedikit video tentang siklus air. Mungkin lebih jelasnya saya akan membagikan ini 1 sampai untuk gambar ini. Perhatikan gambar dalam kertas tersebut. Nah, itu namanya adalah apa? Proses siklus air. Gambarnya itu seperti video yang telah kita perhatikan tadi. Pertama-tama terjadi yang namanya penguapan. Jadi air laut itu kena apa? Sinar matahari. Wah, sampai kroso lepas angin dan sampai kroso sumur. Kenapa kok sumur? Karena udara itu mengandung uap air sampai sumur. Orang gitu sama tahu godok banyu. Biasanya godok banyu di kantor. Siapa? Tahu. Laki-laki pernah loh. Sampai lepas godok air apa? Merebut air. Tutupnya air. Ada titik-titik air. Ada benda. Itu namanya proses penguapan. Jadi udara itu naik menjadi titik-titik air. Dan air itu semakin lama semakin banyak. Terjadi yang namanya kondensasi. Kondensasi itu apa? Kondensasi itu perubahan dari uap menjadi air. Mengunggah di atas itu malah berubah jadi air. Sekarang ini putih malah hitam. Itu karena banyaknya partikel-partikel air. Terus karena perhatikan gambarnya, diperhatikan dulu. Karena semakin banyaknya udah partikel, diperhatikan. Namun karena saking banyaknya air di atas, perhatikan sini semua. Saking banyaknya air di atas, terus pupuk menjadi apa hitam. Akhirnya terjadi yang namanya
Presipitasi. D, bisa dibaca. Presipitasi atau titik jenuh. Suwi-suwi air itu tidak bisa tertahan di atmosfer bumi. Kalau atmosfer bumi tidak bisa tertahan, akhirnya jatuh. Menjadi yang namanya hujan. Hujan jatuh, terjadi yang namanya infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi itu apa Pak? Bahasanya Pak Angelman, mungkin bahasanya tidak pernah kalian dengar. Saya jelaskan, tolong diperhatikan. Infiltrasi adalah penyerapan air. Jadi dari hujan itu tidak semuanya mengalir. Beberapa persen menyerap ke dalam, menghasilkan mata air. Terus ada juga air hujan jatuh, ceblok, nyemplungi lengkang, waduk, sungai. Itu yang namanya perkolasi atau runoff. Runoff itu apa? Sing mili gitu kan. Yang kali kan mili. Terus nembot kan mili. Akhirnya air itu mengalir. Muaranya kemana? Ke laut. Jadi kan mulak aja. Ke laut enggak. Proses mudun dan balik laut. Yang namanya siklus itu semua luar utara. Itulah namanya siklus hujan. Jadi orang kok serta-merta dan jeblok dari komoditi. Bukan itu. Ada prosesnya. Nah, terus ini jadi mata air pergi sungai, terus transpirasi gitu ya. Transpirasi, saya tahu. Transpirasi itu kayak susu menembun, terus akhirnya beribuan menguap ke awan. Kemungkinan nih, menguap akhirnya begitu balik juga. Itu kok mulai kayak terus tolong diperhatikan. Ini siklus air. Ada gambar berikutnya ya. Ada video lagi dari tadi gambar yang namanya kondensasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kondensasi itu apa? Proses perubahan dari uap menjadi dropping. Saya bisa lihat nih. Uap menjadi air. Air. Kondensasi adalah apa? Awan. Aku tengok kering. Kondensasi apa? Apa semua angkat tangan. Aduh, rasa isin. Nah, apa isin? Kleru, tidak apa-apa. Apa? Ayo. Jelaskan. Proses air laut menguap. Bukan itu. Yang kondensasi. Apa bukan? Kali kondensasi adalah proses perubahan dari cair uap menjadi air. Dan evaporasi itu apa? Penguapan cair menjadi uap. Kalau ini kondensasi itu apa? Sampai akal. Uap menjadi cair. Evaporasi itu penguapan, proses penguapan. Transpirasi itu apa? Kalian ini misalkan apa? Mengembun. Presipitasi. Yang lain baca anak-anak itu. Apa? Presipitasi apa? Hujan. Titik jenuh air. Dalam atmosfer bumi akhirnya terus. Memang kata-kata ini kan buat kalian asing betul. Gitu. Ini apa kata-kata ini maknanya?
Jadi kalau diperhatikan dengan baik dan sampai bahkan itu terus nanti ada tugas sebelumnya dari terakhir sebelumnya diperhatikan lagi. Merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Air adalah sirkulasi atau tekanan air yang terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembalikan bumi. Perputaran menyerang namanya siklus. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena sinar panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke udara. Ayo tulis. Ini kelompok terus. Tiga lagi.
tinggal sama ditulis. Masih nama Pak. Kasih nama. Dikumpulkan tugasnya. Anak bangsa, anak tadi ini. Itu titik noksel. Tolong perhatikan sebentar. Ini bukunya kok dimasukkan ke posisi buku ini sopo? Siapa yang nyuruh buku masukkan itu siapa? Belum pokoknya. Oh, kebiasaan namanya. Keluarkan sih. Kita belum menutup bermain belum buku. Namun, perhatikan, ada sini semua. Perhatikan, rame. Ini ada dua tugas kalau sudah selesai. Bagus. Yang penting kalian paham tentang materi Pak tadi, bahwa yang namanya hujan itu mungkin sebagian kurang, mungkin hujan itu kadang misalnya menganggapnya sebuah musibah, kadang wayai PPP udan ya, wayai panen apa gabah dari somai bingung sedih, ada gitu. Tapi sebagian orang lagi kalau hujan itu malah senang. Contohnya apa? Sing tandur, alhamdulillah airnya enak, ora usah apa giliran air hujan sudah usah tinggi loh. Tapi pada dasarnya yang namanya hujan itu adalah suatu anugerah. Gono sampai ada dikasih udan, ada banyu, tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Air, bagian tubuh loh kan, tubuh. Ini sebagian besar itu juga air dalam bentuk darah. Sebagian besar tubuh ini air rasanya, darah. Maka dari itu air itu sangat penting. Tolong banyunya dijogo. Alhamdulillah sama banyu pada murah-murah. Alhamdulillah. Tapi daerah Tulungagung, daerah selatan itu kadang air sulit ya. Jadi bersyukurlah di sini air murah, mudah. Akhirnya aktivitas kalian menjadi lancar. Yang terakhir, sebelum kita pulang, saya minta nyanyi lagi satu lagu ya. Alhamdulillah. Nyanyi ya wes. Nyanyi kalau tadi Halal Bandung. Sekarang siapa yang hafal nyanyi? Cobi Pak. Hari kemerdekaan. Apa sudah? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, itu lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung pada
lagu nasional itu sama matamu. Lagu-lagu isinan juga. Guys, alhamdulillah untuk materi hari ini kita udah materi tentang siklus air apabila sudah kita pelajari, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, jurali isu sarapan. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Ya, cocok, cocok, tujuh. Baik, Pak Nur, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat. Baik, untuk percakapan pasca observasi ini, setelah saya melakukan observasi lagi di kelas, ya kan, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan, ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sedang berlangsung? Ketika saya tunggu, bagaimana perasaannya? Ketika jenengan tunggu, Ya, alhamdulillah pada saat observasi tadi dan bahasa jenengan baik saja dalam arti yang tidak ada beban apa-apa. ya, oke, alhamdulillah. Jadi santai, Pak, ya, santai, ya. santai. Oke, alhamdulillah. Berarti saya tidak menakutkan, berarti Tidak sama sekali ya. Alhamdulillah, terkait area perubahan di dalam kelas, tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan mungkin dari kegiatan persiapan perencanaan atau apa? Tentunya sebelum kita mulai pembelajaran kita akan membuat rencana dulu lagi. Ya, Ada RPP yang telah saya buat, terus saya bagikan kepada murid. Dan alhamdulillah tadi selama pembelajaran para murid itu memang masih ngantuk, karena itu pelajaran masih relatif materi baru, tema baru ya, masih belum reaksinya itu masih belum antusiasnya masih belum ada, mungkin masih penasaran atau apakah saya belum tahu. Mungkin untuk kedepannya nanti di iya. Menurut Bapak untuk kedepannya area mana yang mau dikembangkan? Pada bagian mana kira-kira belajar? yang pertama tadi diskusi Pak. Oh iya. Yang diskusi ada beberapa anak yang masih pasif, beberapa anak juga yang aktif. Alhamdulillah nanti mungkin ada bimbingan tersendiri untuk anak-anak yang sekiranya dalam diskusi tersebut masih kurang aktif, mungkin ada bimbingan lagi. Kalau kita tahu kurang aktifan kira-kira apa Pak? Penyebabnya kira-kira? Mungkin pertama mungkin atau malu gimana, mungkin materi itu saya. Oh iya. Materi dari bahasa RPP itu mungkin bahasanya terlalu kan banyak bahasa-bahasa kayak evaporasi, kayak iya, itu kan iya. bahasa asing. Iya. Jadi masih belum memahami. Iya. Tapi saya tadi saya sebut dengan bahasa Jawa, harapannya terjadi komunikasi. Sebenarnya itu kan komunikasi dulu dalam menyampaikan materi yang komunikasi agar Jadi bahasanya campur. campur ya. Jadi kendalanya berubah Pak ya. Jadi perubahannya kalau pengantarnya itu murni pakai pure pakai istilah asing, kemungkinan anak-anak itu Masih belum bisa. paham. Jadi campur bahasa Jawa. Nah, gitu. Jadi misalkan evaporasi diganti Wap, ya, gitu. wap atau bahasa Indonesia belum bisa. Iya. Baik Pak. Kira-kira ada lagi momen tidak Pak? Adalah selain selain bahasa, sebenarnya bahasa Sama bahasa, terus tadi keaktifan, ya. belum yang perlu diperbaiki lagi. Baik Pak, semoga kedepannya pembelajaran yang Pak Nur laksanakan bisa semakin baik berdasarkan evaluasi dan refleksi yang telah kita lakukan hari ini. Semua yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan anak-anak, untuk keseluruhan belajar anak. Itu ya Pak ya. Siap. Baik, mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan Oke, masalah kita juga. Siap. Baik, terima kasih ya Pak. Oke. Oke.